Halo semuanya, Assalamualaikum. Kami dari Kelompok 3 akan menyampaikan hasil pengerjaan tugas nutrasetika terkait desain dan analisis produk suplemen kesehatan. Sebelum ke poin inti, kenalan dengan kami dulu ya. Bagian dari PT Raihan Pharma ingin memasarkan produk suplemen kesehatan dengan komposisi vitamin D plus vitamin K2. Bagian R&D menyanggupi permintaan tersebut dan mulai mendesain produk dari tahap pengembangan formulasi, penyesuaian dengan persyaratan BPOM, hingga ke tahap penandaan produk suplemen. Setelah melalui berbagai pertimbangan, PT Raihan Pharma akhirnya berhasil menghasilkan produk suplemen kesehatan, yaitu produk berisi vitamin D3 400 IU dalam kolekalsiferol dan vitamin K2 100 mikrogram dalam menaquinone. Produk ini dikemas dalam kapsul keras berwarna kuning oranye dengan bahan tambahan berupa mikrokristalin selulosa, silika, dan magnesium stearat. Kita cek lebih detail yuk. Yang pertama adalah tentang dosis. Dosis vitamin D3 pada produk suplemen kami adalah sebesar 400 IU atau setara dengan 10 mikrogram. Hal ini didasarkan pada persyaratan yang tercantum pada Perka BPOM nomor 11 tahun 2020 yang menyatakan bahwa batas maksimum konsumsi harian vitamin D pada suplemen kesehatan adalah sebesar 400 IU. National Institute of Health atau NIH juga menetapkan asupan harian rata-rata vitamin D adalah 400 sampai 800 IU. Adapun untuk vitamin K2, dosis pada produk kami adalah sebesar 100 mikrogram. Hal ini didasarkan pada ketetapan NIH tentang asupan yang memadai dari vitamin K adalah sebesar 90 mikrogram untuk wanita dewasa dan 120 mikrogram untuk pria dewasa. Kami memilih dosis yang pertengahan, yakni 100 mikrogram, dan dosis tersebut masih masuk batas aman asupan harian menurut Perka BPOM nomor 11 tahun 2020 yang menyatakan bahwa batas maksimum konsumsi harian vitamin K pada suplemen kesehatan adalah sebesar kurang dari 120 mikrogram. Selanjutnya adalah bentuk sediaan. Pemilihan bentuk sediaan vitamin D3 dan K2 didasarkan oleh beberapa pertimbangan yaitu sifat dan organoleptik sediaan. Vitamin D3 dan K2 memiliki bentuk serpuk dan kristal yang tidak larut dalam air dan mudah terpengaruh oleh udara serta cahaya. Data organoleptik yang kami himpun dari berbagai sumber seperti Foodchem dan Pharmacopoeia Indonesia menyebutkan vitamin D3 memiliki rasa metalik yang kurang sesuai jika dihantarkan tanpa formulasi tertentu. Sehingga kami mengerucutkan pemilihan bentuk sediaan menjadi 3 yaitu sediaan pocket tablet, kapsul keras dengan cangkang opak, dan kapsul lunak. Ketiga bentuk sediaan tersebut cukup umum beredar di pasaran. Namun, kapsul keras dinilai lebih mudah, efisien, dan praktis dari segi pembuatan, formulasi, bahan, dan penerimaan konsumen. Bentuk sediaan kapsul dapat membantu menutupi rasa tanpa perlu penambahan perisa dan pemanis, menjaga zat aktif dari pengaruh cahaya dan udara, dan tidak memerlukan banyak eksipien dan alat rumit seperti pada pembuatan tablet dan pengisian soft kapsul. Penelitian mengenai dry form atau oily form vitamin D3 kurang lebih memiliki respon yang sama terhadap bioavailabilitas dan perubahan kadar vitamin dalam darah pada pemakaian jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah eksipien. Pertimbangan penggunaan eksipien didasari pada kebutuhan eksipien sediaan kapsul. Sediaan kapsul tidak memerlukan banyak eksipien, seperti yang dijelaskan dalam buku Teknologi Sediaan Solid oleh Kemenkes RI tahun 2018 yang menyatakan bahwa bahan tambahan dalam kapsul dimaksudkan untuk membantu memperbaiki keadaan formula yang kurang memenuhi persyaratan supaya hasil akhir didapatkan produk yang memenuhi kriteria dan tujuan yang diinginkan, seperti halnya pengisi, pengikat, penghancur, dan pelicin. Bahan pengisi yang kami gunakan adalah mikrokristalin selulosa yang mana memiliki warna putih, tak berbau dan tak berasa, memiliki nilai angle of repose sebesar 49 derajat, tap density sebesar 0,478 gram per cm kubik, dan kecepatan alir sebesar 1,41 gram per second.
sehingga dapat dikategorikan sebagai bahan yang mudah mengalir dan mudah diaplikasikan saat pengisian kapsul. Selain itu memiliki inkompatibilitas dengan agen pengoksidasi kuat yang mana tidak dijumpai dalam sediaan ini sehingga cukup aman untuk dicampurkan. Berdasarkan Handbook of Pharmaceutical Excipient, mikrokristalin selulosa dapat digunakan dalam rentang konsentrasi 20 hingga 90% sehingga dapat berperan sebagai pengisi sekaligus pengikat. Bahan pelicin yang kami pilih adalah magnesium stearat yang memiliki penampakan serbuk berwarna putih, berbau khas asam stearat, dan rasa khas. Selain itu memiliki inkompatibilitas dengan asam kuat, alkali, garam besi yang mana tidak dijumpai dalam formulasi produk kami. Sebagai pelicin, magnesium stearat dapat digunakan dalam konsentrasi 0,25 hingga 5% W/W dengan batasan maksimal menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2019 tentang persyaratan mutu suplemen kesehatan adalah sebesar 50.000 mg per kilogram produk. Eksipien berupa adsorben juga kami gunakan sebagai agen anti-caging agar komponen dalam kapsul tidak saling menempel, meningkatkan kemampuan alir dan pastinya penyerap air. Dalam hal ini digunakan silika atau silikon oxide yang bersifat higroskopis namun dapat menyerap air dalam jumlah besar tanpa mencair. Selain itu silika berwarna putih, tak berbau dan berasa, serta aman digunakan karena sudah dinyatakan GRAS atau Generally Recognized as Safe oleh FDA pada konsentrasi yang sudah ditetapkan yaitu kurang dari 2%. Selanjutnya adalah klaim atau kegunaan. Vitamin D3 atau cholecalciferol memiliki kegunaan untuk memenuhi kebutuhan vitamin D dengan cepat untuk ibu hamil dan menyusui, lanjut usia, dan memiliki risiko tinggi pada penyakit infeksi atau autoimun. Sedangkan vitamin K3 atau menaquinone memiliki kegunaan memenuhi kebutuhan vitamin K pada orang dewasa. Kemudian kita akan membahas mengenai penandaan. Suplemen Fact mengikuti Peraturan Kepala Lembaga BPOM RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang acuan label gizi untuk mencantumkan nilai AKG berdasarkan acuan label gizi atau ALG yang sudah ditetapkan untuk populasi umum, yaitu sebesar 15 mikrogram fit untuk vitamin D dan 120 mikrogram untuk vitamin K2. Persen AKG didapatkan dari prosentase bahan aktif dalam sediaan terhadap ALG. Kemasan yang kami pilih merupakan botol plastik yang bertujuan agar sediaan kapsul terlindungi dari cahaya matahari dan dapat menampung dalam jumlah banyak yaitu 90 kapsul. Berikut merupakan label yang akan ditempelkan pada botol yang terdiri dari nama produk, jumlah kapsul, nama dan alamat perusahaan yang memproduksi, komposisi produk, klaim atau kegunaan, tempat penyimpanan, nomor izin BPOM, dosis dan aturan pakai, barcode, dan informasi tambahan berupa label GMP, halal, dan botol recycle use. Menurut Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2020, dalam kemasan suplemen kesehatan harus memuat bentuk sediaan, besar kemasan, komposisi, nama dan alamat produsen, nomor izin edar, nomor batch atau kode produksi, tanggal kadaluarsa, kegunaan, aturan penggunaan, efek samping, peringatan, kontraindikasi, interaksi obat, kondisi penyimpanan, dan informasi khusus. Persyaratan produk. Kami mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2019 tentang persyaratan mutu suplemen kesehatan. Di sana terdapat aspek-aspek uji yang mesti dipenuhi untuk memastikan mutu dari produk jadi suplemen kesehatan. Adapun persyaratan mutu untuk kapsul vitamin D3 dan K2 kami mengikuti organoleptik. Produk berbentuk kapsul keras berwarna kuning oranye, tertutup rapat, tidak berbau dan tidak berasa. Kadar air. Kadar air yang dipersyaratkan untuk sediaan non-cair adalah kurang dari sama dengan 10%. Disintegrasi. Yang dipersyaratkan untuk kapsul keras adalah kurang dari sama dengan 30 menit. Cemaran mikroba.
Kriteria dan batas yang diberikan untuk kesediaan suplemen kesehatan tidak mengandung herbal non-aqueous adalah sebagai berikut. Cemaran logam berat. Pada FI, USP, maupun British Pharmacopoeia tidak ditemukan ketentuan mengenai batas logam berat pada vitamin B3 dan K2. Identifikasi bahan aktif. Identifikasi senyawa vitamin B3 menggunakan metode yang tertera pada FI edisi 6 tahun 2020 sebagaimana gambar berikut. Identifikasi senyawa vitamin K2 menggunakan metode yang tertulis pada jurnal yang disusun oleh Linda dan Katrina tahun 2018. Penetapan kadar bahan aktif. Penetapan kadar bahan aktif dilakukan pada komponen yang mengandung klaim. Dalam hal ini adalah kadar vitamin B3 dan kadar vitamin K2. Penetapan kadar vitamin B3 dilakukan dengan metode HPLC menggunakan baku pembanding cholecalciferol BPFI sebagaimana tertera pada gambar. Penetapan kadar vitamin K2 dilakukan dengan metode HPLC menggunakan baku pembanding menaquinone standar sebagaimana tertera pada gambar. Itu tadi merupakan hasil pengembangan produk oleh PT Raihan Pharma. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang salah satu pelabelan. Kalian pasti sudah kenal dengan nutrition fact kan? Pada suplemen, kita lebih mengenalnya dengan nama supplement fact. Yuk kita ulas salah satu contoh supplement fact. Apakah supplement fact ini sudah bisa lolos di BPOM atau belum? Nah, berikut adalah contohnya. Karena keterbatasan waktu, kami beri waktu 10 detik ya untuk mencermati supplement fact berikut. Sudah dapat kesalahannya? Yuk kita bahas bersama. Yang pertama, jumlah beberapa bahan yang belum memenuhi persyaratan batas maksimum konsumsi per hari yang sudah ditetapkan oleh BPOM. Menurut Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2020 tentang kriteria dan tata laksana registrasi suplemen kesehatan, dalam lampirannya menjelaskan bahwa vitamin yang diperbolehkan dalam suplemen dengan pembatasan ada dalam tabel. Semua komposisi sudah memenuhi persyaratan BPOM, kecuali vitamin D dengan kadar lebih dari 400 unit internasional, niacin dengan kadar lebih dari 15 mg, dan chloride dengan dosisnya lebih dari 2%. Yang kedua, adanya ketidaksesuaian nilai persen AKG atau persen daily value produk. Persen daily value pada suplemen fact belum sesuai ketetapan dalam lampiran Perka BPOM RI nomor 9 tahun 2016 tentang acuan label gizi yang dapat diperhitungkan berdasarkan nilai ALG atau acuan label gizi yang sudah ditetapkan oleh BPOM. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan dari kami. Semoga menjawab ya. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam desain dan analisis produk suplemen kesehatan kali ini. Terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan video kami. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching.